Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ratri Gunaryanti selaku fasilitator pendidikan guru penggerak untuk kelas kami di Kabupaten Jeneponto. Yang kami cintai dan yang kami bangga-banggakan teman-teman seangkatan peserta pendidikan guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Jeneponto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai pada kesempatan hari ini untuk melakukan kegiatan ini. Dan tak lupa selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari Yaumul Kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 3 atau kelompok C pada ruang kolaborasi modul 2.1 ini, yaitu analisis skenario pembelajaran. Di mana pada modul 2.1 ini yakni memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Baik, langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Bu Wahyuniati dari SMAN 12 Jeneponto. Kemudian Bapak Winarso dari SMAN 9 Jeneponto. Kemudian Ibu Marliana Mutar dari SMAN 7 Jeneponto. Kemudian Ibu A. Fitrawana Amal dari SMAN 2 Jeneponto. Dan Bapak Aran Satria dari SMKN 6 Jeneponto. Dan yang tidak asing, yang kita selalu rindu-rindukan, Ibu Ratri Gunaryanti selaku fasilitator pendidikan guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi hasil diskusi kelompok kami. Analisis skenario pembelajaran video SD, kelas Bapak Kasim. Tentunya teman-teman sudah menyimak semua video dari kelasnya Bapak Kasim ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi atau menjawab pertanyaan. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Menurut kelompok kami, Bapak Kasim berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dengan bentuk pembelajaran berdiferensiasi proses. Pak Kasim membagi murid berkelompok dan memberikan ruang kreasi untuk berlatih membuat konten sistem pencernaan. Beliau berkeliling dari kelompok satu dan lainnya untuk memberikan bimbingan dan memastikan semua murid dapat mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Menurut kelompok kami, guru tersebut melihat kembali tujuan dan target pembelajaran yang akan dicapai. Setelah itu, guru melihat data dan informasi terkait murid-murid dengan menyesuaikan data atau informasi yang sudah ada. Artinya, guru sudah melakukan asesmen diagnostik lebih dahulu. Selanjutnya, guru mempersiapkan beberapa sumber belajar yang sesuai kebutuhan belajar murid-muridnya. Nomor 3, untuk masih kelas Bapak Kasim ini. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Pak Kasim adalah diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Yang pertama, diferensiasi konten, di mana Pak Kasim memberikan beberapa sumber belajar yang berbeda sesuai kebutuhan muridnya. Di antaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, sebuah video singkat, membuat kartu-kartu pertanyaan. Yang kedua, diferensiasi proses, yakni selama murid berproses melakukan kegiatan, Pak Kasim melakukan observasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Selain itu, Pak Kasim juga mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid-muridnya yang memerlukan bantuan atau yang perlu diberikan tantangan lebih. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Guru membuat catatan-catatan penilaian selama proses. Pak Kasim memperhatikan setiap jawaban murid dan pertanyaan murid. Pak Kasim menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan diberikan. Begitulah analisis kami terkait video untuk tingkat SD kelas Bapak Kasim. Oke, kami lanjut dulu. Jika ada pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti bisa disampaikan. Selanjutnya, analisa skenario pembelajaran artikel SMP kelas Bapak Duridam.
Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru adalah dengan menerapkan kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil serta kelompok besar. Maka Pak Dudidam berharap kepada murid-muridnya supaya dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam memberikan kebebasan memilih lokasi di kelas yang dapat mendukung cara murid-muridnya belajar dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan cara memberikan kebebasan memilih lokasi di kelas yang mendukung cara muridnya belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang. Nah, ini seperti saya ini, suka tempat yang tenang. Dekat teman untuk memudahkan pertanyaannya jika bingung. Atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lainnya yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu dengan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi proses. Mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, diferensiasi produk. Dengan membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Dengan menerapkan strategi diferensiasi produk dalam penugasan, maka Pak Duridam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenario-nya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah yang mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario ketiga bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Nah, inilah cara Pak Dudidam melakukan penilaian ya, dengan memberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Oke, kita lanjut ke analisis selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menyampaikan hasil analisis skenario pembelajaran video SMA dari kelas Ibu Derana. Bagaimana videonya? Tentunya Bapak Ibu sudah menonton video kelas Ibu Derana. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru adalah kebutuhan belajar online, gaya belajar murid, dan produk belajar murid. Kebutuhan belajar online yaitu di mana Ibu Derana mempersiapkan pembelajaran online dengan membuat materi menggunakan platform belajar online. Yang kedua, gaya belajar. Dapat dilihat dari Ibu Derana memberikan penjelasan tambahan secara online kepada peserta didik yang mungkin belum paham jika belajar mandiri dan memberikan bimbingan kelompok kecil bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, produk hasil belajar. Memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam membuat produk. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Cara guru dalam menentukan kebutuhan belajar muridnya yaitu dengan melihat kondisi pembelajaran di masa pandemi yang menyebabkan pembelajaran harus dilakukan secara daring dengan memperhatikan yang pertama, kesiapan belajar. Ibu Derana menggunakan model belajar Flip dan mempersiapkan berbagai bahan ajar dan materi untuk murid. Yang kedua, minat murid. Ibu Derana memberikan kebebasan kepada setiap murid untuk membuat produk sesuai dengan minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Berhubung karena ini adalah pembelajaran lewat daring karena pandemik, maka Bu Derana berusaha memenuhi kebutuhan muridnya dengan memberikan materi berupa video dan artikel, memberikan penjelasan secara online, dan membuat kelompok kecil secara daring untuk mendiskusikan kesulitan atau kebingungan dalam menyelesaikan tugas produk. Memberikan pilihan kepada muridnya sesuai dengan minat dan kenyamanan masing-masing murid, berupa seperti bentuk video, poster, tulisan dalam penyampaian produk yang dihasilkan dengan catatan tujuan pembelajarannya tercapai.
Pertanyaan berikutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu dengan yang pertama, diferensiasi konten, yaitu dengan memilih media atau sumber belajar yang variatif seperti video, materi dari buku, koran, atau artikel. Yang kedua, diferensiasi proses dengan memberikan proses pembelajaran secara mandiri atau individu dan kelompok. Yang ketiga, diferensiasi produk. Hasil dari pembelajaran dalam hal ini murid diberikan kebebasan dalam membuat produk hasil belajar, baik berupa infografis, poster, video, blog, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Dengan menerapkan strategi diferensiasi produk dalam penugasan, guru melakukan penilaian dengan cara yang pertama, guru menjelaskan indikator penilaiannya terlebih dahulu. Yang kedua, guru membuat kriteria penilaian bersama dengan murid. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik terhadap pekerjaan yang dibuat oleh murid-muridnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami, dari video SD kelas Pak Kasim, artikel SMP kelas Pak Dudidam, dan video SMA kelas Ibu Derana. Terima kasih, thank you. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wahyuniati Winarso, Marliana Mutar, Fitrawana Amal, Aran Satria menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Ratri Gunaryanti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.